wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Dwi Andayani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023. Jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan nomor induk mahasiswa 23100460078 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal dengan topik Stop Bullying yang akan dilaksanakan di SMPN Negeri 3 Srono 1 Atap, Banyuwangi. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat semua ya? Siap. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, anak-anak, saya ingin tahu, kira-kira ada yang masih ingat nggak materi kita yang minggu lalu itu tentang apa ya? Materi layanan kita ya. Oke, silakan Mas Rizky. Tentang cara mengatur waktu, Bu. Cara mengatur waktu, bagus sekali. Coba masih ingat nggak kalian? Apa kiat-kiat cara mengatur waktu? Salah satunya saja, apa coba? Ada yang bisa? Kiatnya apa cara mengatur waktu? Dengan apa? Iya. Oh iya, silakan Mbak Diska. Dengan membuat jadwal ya, jadwal harian ya. Betul nggak? Betul. Nah, apakah kalian sudah membuat jadwal harian? Sudah? Ya, jadi dengan kita membuat jadwal harian itu, kita akan bisa memanage kegiatan kita dengan baik sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita itu dengan baik, tidak keteteran, terutama jadwal belajar ya. Belajar itu justru harus dirutinkan, dijadwalkan. Oke anak-anak, sebelum kita memulai ke materi layanan yang berikutnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Tujuannya ice breaking biar kalian mengembalikan konsentrasi kalian ya. Oke, siap ya. Ice breaking kita hari ini kita bermain tepuk saja. Ya, kalau Bu Lucy bilang tepuk satu, semuanya ikut tepuk satu gitu ya. Ayo semuanya berdiri semuanya. Silakan berdiri. Oke, kita mulai ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Kan ada yang kacau, berarti nggak konsentrasi nih ya. Tepuk lima. Kelompok tengah yang nggak kompak. Oke ya, kita mulai ya. Nanti kelompok siapa yang kompak berarti memang bagus konsentrasinya. Oke, ayo semuanya konsentrasi. Tepuk empat. Siapa tadi? Kelompok mana tadi? Saya ulang lagi. Tepuk tiga. Tepuk lima. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Gimana? Sudah bersemangat lagi?
Yang ngantuk-ngantuk sudah mulai hilang ngantuknya? Sudah ya. Oke, Bu Lucy mau bertanya sama kalian ya. Adakah di antara kalian tahu misalnya di kelas ini ya, ketika bercanda ada yang menyakiti temennya, candaannya itu? Ada nggak? Ada. Ada ya. Terus ketika bercanda juga jahil dengan temennya, ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Ada ya. Siapa? Terus ketika candaannya ada yang sampai menyinggung perasaan temennya, ada nggak? Ya sudah, nggak boleh menunjuk temennya ya. Tidak boleh menunjuk temennya ya. Jadi semua sudah pernah mengalami ya kalian ya. Nah, jadi berarti kalian itu pernah dengar nggak istilah bully? Bullying, pernah dengar ya? Menurut kalian, kalau kalian mendengar istilah bullying itu yang ada dalam pikiran kalian itu apa? Coba kelompok 2. Kalau kalian mendengar istilah bullying itu yang terlintas itu apa? Mungkin kelompok 4? Memukul teman. Terus ada lagi? Mengejek. Terus? Mengganggu. Kemudian apa lagi? Gimana? Gimana? Ejek-ejekan. Ejek-ejekan ya. Ejek-ejekan ya, mengolok teman, memukul ya. Itu semua adalah macam-macam dari bullying. Nah, pernah nggak kalian melihat atau kalian mengalami? Pernah? Pernah ya. Apa yang kalian rasakan ketika kalian mengalami hal itu? Sakit hati ya pastinya ya. Nah, seperti kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan layanan kita hari ini yaitu materinya tentang bullying ya. Jadi stop bullying. Oke. Oke anak-anak, jadi topik kita hari ini kita akan mempelajari materi layanan tentang apa tadi? Bullying, tentang stop bullying ya. Tujuan dari layanan kita hari ini, tujuan khususnya yaitu peserta didik dapat memahami pengertian bullying ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami cara mencegah bullying. Ya, jadi itu adalah tujuan khususnya. Berikutnya tujuan umum dari layanan kita hari ini, peserta didik mampu memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, sebab dan dampak bullying, serta cara melawan tindakan bullying. Nah, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Kegiatan kita hari ini nanti akan Bu Lucy bagikan hangout materinya ya. Berikutnya nanti kalian juga akan saya beri LKPD nanti untuk kalian diskusikan ya. Nanti hasil diskusi kalian presentasikan di depan. Oke. Coba ada yang tahu apa sih bullying itu? Ada yang tahu apa bullying? Ada yang bisa menjelaskan pengertian bullying apa? Ayo, angkat tangan. Silakan. Dari kelompok 1? Ya, silakan. Berdiri aja, berdiri saja. Oke. Ya, jadi bullying itu merupakan perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali
dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik maupun seksual ya. Jadi ancaman yang dilakukan sekali saja, tapi jika membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen juga merupakan bullying. Ada yang pernah mengalami hal seperti ini? Diejek gitu ya. Tadi seperti kalian sebutkan tadi, diejek, kemudian apalagi tadi ada yang dipukul gitu kan ya. Oke. Kemudian apa saja macam-macam bullying? Nah ya, bullying, ada bullying fisik ya. Bullying fisik itu contohnya seperti ya, kemudian apa lagi? Ya, menampar, kemudian apa lagi? Mendorong, mencubit, ya, mencakar. Nah, gitu ya. Itu namanya bullying fisik. Kemudian secara verbal apa? Memaki. Ya, terus apa lagi? Memfitnah, mengejek, dan mengancam. Kemudian ada bullying yang bersifat psikologis, yaitu mengintimidasi. Ada yang tahu mengintimidasi itu apa? Ya, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasikan. Jadi itu mungkin ada temennya yang pendiam gitu kan ya. Biasanya itu kan ada yang dikucilkan, nggak ditemani. Nah itu biasanya itu kategori dalam psikologis ya, bullying psikologis. Nah ini biasanya orang kalau suka membuli itu kan selalu ini ya, ingin melakukan lagi gitu kan ya. Kemudian yang kedua, bagi korban menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena merasa cemas dan takut akan menjadi korban. Biasanya anak yang menjadi korban itu dia akan menjadi ketakutan ya, kalau ke sekolah dia akhirnya nggak berani ke sekolah karena merasa terancam. Bagi saksi, takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, ini dampaknya. Nah, dampaknya akan merasa menderita, ya, mogok, malas datang ke sekolah, akhirnya ya kehilangan kepercayaan dan konsep diri, sehingga menyalahgunakan diri sendiri atas kejadian bullying yang sudah terjadi. Kehilangan konsentrasi belajar, selalu teringat-ingat dengan intimidasi, ancaman dari teman-temannya, sehingga membahayakan kehidupan mereka sampai mengarah kepada kematian. Nah, ini. Nah, kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang Bu Lucy mau bertanya sama kalian. Jika kalian melihat teman kalian ya, teman kalian yang menyendiri gitu kan ya, terus kemudian diejek-ejek sama temennya, saya ingin tahu sikap apa yang harus kalian tunjukkan. Coba saya tanya kelompok 2. Silakan, Mbak Nisa. Membela. Membela dengan cara bagaimana? Itu yang kamu lakukan terhadap si pelakunya. Ya. Terus kalau terhadap yang dibully, membantunya. Dengan cara apa membantunya? Bisa melindungi dulu Bu, sementara kita kemana nanti banyak bisa melindungi. Kira-kira nasihat apa yang kalian lakukan terhadap teman kalian yang seperti itu? Dia kan cenderung pendiam, ya kan? Biasanya kan anak-anak yang cenderung pendiam, anak-anak yang introvert gitu kan ya. Nah, itu kan biasanya kan mudah menjadi korban dari bullying. Bener nggak? Iya. Nah, sebagai seorang teman, kira-kira nasihat apa yang kalian lakukan untuk teman kalian yang seperti itu? Harus diapakan teman-teman yang seperti itu? Kita rangkul ya teman-teman yang seperti itu kan ya.
Iya, jangan dibiarkan sendiri, ya. Diajak main gitu kan ya. Diajak main, diajak untuk bercerita, ya ditumbuhkan rasa percaya dirinya teman-teman tersebut. Ya, karena memang salah satu yang sering menjadi korban bullying adalah anak-anak yang cenderung introvert, anak-anak yang cenderung menyendiri gitu ya. Biasanya itu mudah jadi sasaran bullying. Jadi olok-olokan temennya gitu kan ya. Nah, sebagai teman yang baik mestinya kalian tidak boleh seperti itu. Ketika ada temannya yang seperti itu, kalian harus bagaimana? Harus segera mengingatkan, jangan melakukan itu ya. Dan menolong temannya yang menjadi korban bullying. Tuh ya. Nah, ini karakter anak korban bullying. Nah, secara fisik kurus atau terlalu gemuk, pendiam. Nah, seperti apa yang dijelaskan Busi tadi ya? Pendiam, memiliki kelainan fisik. Nah, ya, kalian kan bisa lihat di sekitar kalian. Nah, biasanya kan anak-anak yang punya kelainan fisik itu kan kadang sering jadi bahan olok-olokan. Gak ada, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Lucy ingin ada yang mau bermain peran. Jadi ada yang menjadi korban bully, ada yang menjadi pembuli. Ya, yang lainnya nanti mengamati, ya, mengamati dari adegan temennya. Jadi harus bagaimana kalian ketika melihat situasi yang seperti itu. Ya, kita bermain peran ya. Oke, siapa yang mau menjadi pembuli? Ayo, siapa yang jadi yang dibully? Ayo, atau Bu Lucy yang menunjuk ya? Oke, Bu Lucy yang menunjuk ya. Siapa ini ya? Ya biasa sering dibully siapa? Oh ini siapa namanya? Rizal biasanya dibully. Rizal jadi korban yang dibully. Rizal berdiri di sini. Rizal, yuk di sini. Udah nggak apa-apa, yuk. Rizal sini. Rizal, kemudian Gofur, terus siapa lagi ya? Hah? Siapa? Siapa namanya? Faisal, ayo sini. Faisal, anak tiga. Ayo anak tiga siapa? Hah? Mana Rangga? Iya, enggak. Ayo sini. Ayo berempat di sini. Yuk, berempat di sini. Silakan berempat di sini. Kita bermain peran ya. Nah. Coba contohkan bullying secara fisik. Ya, tadi kan Bu sudah menjelaskan. Di sini. Ayo di sini. Bullying secara fisik ya. Yang lainnya mengamati ya. Oke, kita beri plus buat teman kalian sudah bermain peran. Nah, itu tadi adalah adegan dari bullying apa, anak-anak? Ya, bullying fisik. Ya, sekarang kalian ketika melihat ada teman kalian yang digitukan, apa yang harus kalian lakukan? Sikap apa yang harus kalian tunjukkan? Ya, coba kelompok 2. Membantu dengan cara apa? Apalagi kamu perempuan, kira-kira melihat temanmu dikeroyok seperti itu, dengan cara apa membantunya? Dengan cara memisah ya. Berani memisah ya. Ya kalau berani ya nggak apa-apa. Kira-kira ada yang lain dengan cara apa? Kalau sudah melihat temennya dikeroyok seperti itu, apalagi yang ngeroyok kan anaknya kuat-kuat.
Ya, iya, itu yang lebih bagus itu dilaporkan ke guru ya. Jadi kalau melihat temannya seperti itu segera ambil tindakan, nggak boleh diam saja. Ya, apalagi yang ada di sebelahnya ya, di TKP ya, nggak boleh diam saja. Jadi harus segera kalian harus ambil sikap untuk melaporkan. Jadi itu ya anak-anak ya, itu adalah salah satu contoh dari bullying yang seringkali terjadi di sekitar sekolah kita. Oke, selanjutnya kita akan diskusi. Kalian akan saya beri LKPD, nanti tolong didiskusikan dengan teman kalian satu kelompok. Setelah itu nanti perwakilan ada yang presentasi di depan. Oke anak-anak, ada yang sudah selesai tugasnya? Sudah ya? Oh, kelompok 4 sudah selesai? Silakan kelompok 4 untuk presentasi terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan sebuah gambar. Kami mendapatkan gambar ini yaitu bullying fisik. Biasanya yang membuli seperti membuli fisik adalah orang yang lebih besar atau memiliki kelebihan tinggi daripada yang dibuli, seperti kelebihan tentang ekonomi atau interaksi sosial. Menurut kelompok kami, jika kami menemui bully seperti ini, kami akan merelainya jika kami mampu. Jika kami tidak mampu, kami akan memanggil guru atau kepala sekolah ataupun orang yang lebih tua. Dan untuk yang dibully, kami akan memberi motivasi agar lebih percaya diri lagi, dan mungkin jika lain kali dibully lagi akan bisa menghadapinya sendiri. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus untuk kelompok 4, luar biasa. Ya, bagus sekali ya. Itu tadi dicontohkan adalah bully fisik ya, bully fisik ya. Oke. Dan selanjutnya kelompok mana yang sudah siap? Selanjutnya kelompok 2, silakan. Dari gambar di sini ini termasuk pembulian verbal. Menurut kelompok kami, pembulian secara verbal ini biasanya yang dibully orangnya lebih kecil dan sebenarnya cukup. Terus yang membuli dia lebih sempurna dan merasa dia itu benar, padahal dia orang yang salah. Lalu ketika kita melihat orang yang dibully, kita segera melerainya, membantu atau melaporkan ke guru.
Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, tadi sudah dipresentasikan sama kalian ya, tadi tentang bullying verbal dan juga bullying fisik. Nah, kita sudah memasuki di sesi terakhir ya. Oke, dari kegiatan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan apa yang sudah kita peroleh dari materi layanan kita hari ini? Ya, silakan, Mbak Nisa. Jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan tidak mau mengganggu. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu, jangan biarkan emosi terpancing. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Ya, terima kasih Mbak Nisa sudah menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Jadi kita harus melawan yang namanya bullying ya. Jadi anak-anak tadi sudah tahu apa saja macam-macam bullying. Untuk itu kita harus bisa melawan dan mencegahnya. Bagaimana kita ketika kita melihat teman kita yang dibully, sikap apa yang harus kita tunjukkan. Nah, itu adalah yang penting ya. Dan jangan lupa harus berani speak up ya. Ketika kalian menjadi korban, kalian harus berani bicara. Ya, nggak boleh diam saja. Oke? Oke. Baik, dari sini sudah tidak ada yang tanyakan lagi anak-anak? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita merefleksi kegiatan hari ini. Bu Lucy nanti akan membagikan evaluasi dari kegiatan hari ini. Kalian nanti bisa diisi ya. Jadi proses kegiatan hari ini menurut kalian seperti apa? Oke, kegiatan hari ini yang sudah kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan? Perasaan apa yang kalian rasakan? Senang. Senang, kemudian apa lagi? Gembira. Gembira? Gembira. Terus apa lagi? Apa lagi? Lebih mengerti. Lebih mengerti ya, lebih mengerti tentang apa itu bullying dan bagaimana ketika kita menjadi korban atau bagaimana ketika kita melihat teman-teman kita yang akan menjadi korban bullying. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Persilakan berdoa mulai. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.